warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan proposal PJBL servis berkala 10.000 km. Perkenalkan, nama saya Narendra Febri Fasilano, serta teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bejilan. Perkenalkan, nama saya Rafa Saribawan. Perkenalkan, nama saya Raga Rahman. Perkenalkan, nama saya Rahman Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Rais Taufan. Dalam penggunaan kendaraan bermotor, perawatan rutin merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan memperpanjang umur kendaraan. Servis berkala setiap 10.000 km adalah salah satu bentuk perawatan yang disarankan untuk menjaga kondisi mobil tetap prima dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih serius di kemudian hari. Mobil merupakan aset berharga yang memerlukan perhatian khusus dalam perawatannya. Dengan jarak tempuh yang semakin meningkat, performa mobil dapat menurun dan resiko kerusakan pun meningkat. Servis berkala pada jarak tempuh tertentu dirancang untuk mengatasi masalah tersebut, memastikan setiap komponen mobil berfungsi dengan baik, serta menjaga keselamatan dan kenyamanan berkendara. Dengan pemakaian kendaraan, berbagai komponen mobil akan mengalami penurunan fungsi tanpa perawatan rutin. Masalah kecil dapat berkembang menjadi masalah besar yang memerlukan biaya pemakaian yang tinggi. Beberapa masalah umum yang dapat ditimbulkan tanpa servis berkala meliputi penurunan performa mesin, kebocoran oli, keausan pada rem, serta gangguan pada sistem kelistrikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi proposal pemeriksaan mobil. Ada beberapa hal yang harus diperiksa, yaitu pemeriksaan mesin dan sistem pelumasan. Yang pertama, pemeriksaan dan penggantian oli mesin. Oli mesin biasanya diganti setiap 10.000 km atau 6 bulan sekali, tergantung jarak yang ditempuh oleh pengendara. Penggantian oli bisa berbeda-beda tergantung jenis oli yang digunakan dan buku petunjuk servis mobil. Dampak yang terjadi jika kita tidak mengganti oli mobil yaitu oli yang sudah kotor dan tidak efektif dalam pelumasan dapat menyebabkan mesin lebih keras dari biasanya. Akibatnya performa mesin menurun, akselerasi menjadi lambat, dan konsumsi bahan bakar meningkat. Ada beberapa faktor yang harus diperiksa, yaitu oli mesin sudah pasti harus diganti setiap 10 km. Biaya pergantian oli mobil bervariasi tergantung merek mobil, jenis oli, dan di mana bengkel tersebut. Bengkel-bengkel umum secara umum diganti hanya 400.000 hingga 800.000 rupiah. Itu seperti mobil Avanza dan lain-lain. Lanjut, yang kedua, pemeriksaan filter oli. Jika filter oli tidak diganti, maka dapat terjadi beberapa hal, yaitu kerusakan mesin, penurunan performa mesin, pelumasan yang buruk, dan menyebabkan aliran oli terhambat sehingga pelumasan pada komponen mesin menjadi buruk. Untuk menghindari hal ini, filter mobil sebaiknya diganti setiap 10.000 km atau 20 km dengan waktu tempuh 6 bulan atau 1 tahun sekali. Filter oli berfungsi sebagai menyaring kotoran dan partikel logam dari mesin sebelum oli disirkulasikan kembali ke mesin. Filter oli merupakan komponen penting dalam sistem pelumasan mesin mobil dan berperan besar dalam menjaga mesin mobil tetap berfungsi dengan baik. Biaya pergantian filter oli juga berbagai variasi, yaitu kisaran 250.000 sampai 300.000 sudah termasuk oli mesin. Filter oli biasanya diganti barengan dengan oli mesin karena setiap 6 bulan sekali atau 10.000 km sekali. Lanjut, yang ketiga, yaitu pemeriksaan sistem pendingin dan cairan pendingin. Pemeriksaan sistem pendingin atau radiator pada kendaraan dilakukan untuk menjaga kendaraan tetap dalam kondisi prima dan tidak
terdampar di jalan. Ada beberapa hal yang harus diperiksa, yaitu cairan pendingin. Apakah cairan pendingin masih layak dipakai atau harus diganti? Lalu yang kedua, ada kebocoran. Cek kebocoran yaitu juga penting. Apabila air tersumbat, maka air tidak akan berfungsi dengan normal. Yaitu yang ketiga, kualitas cairan pendingin. Lalu yang keempat, tekanan kerja tutup radiator. Lalu cek suhu juga. Lalu kipas radiator, periksa apakah kipas radiator atau kipas tambahan berfungsi. Lalu termostat, periksa apakah termostatnya terbuka. Jika termostat terbuka, mobil rusak dan dalam keadaan membuka, maka akan terjadi beberapa hal, yaitu mesin mengalami pendinginan berlebih, indikator suhu rendah pada panel instrumen akan menyala, performa mesin berkurang, dan bahan bakar menjadi tidak efisien. Lalu cek pompa pendingin, apakah pompa pendingin berfungsi. Lalu sebab terjadi kerusakan pada sistem radiator, yaitu penumpukan kotoran, korosi, umur radiator yang sudah terlalu tua, water pump rusak, fan belt putus, dan cairan radiator yang tidak tepat. Lalu relief valve putus, tekanan pegas yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bisa menyebabkan kerusakan pada relief valve. Komponen radiator tergores atau terhantam. Radiator bisa bocor jika komponennya tergores atau hantam saat di bengkel. Yang terjadi jika radiator rusak yaitu mesin kendaraan akan mengalami overheat yang menyebabkan kerusakan internal dan mengurangi umur pakai komponen. Mesin tidak dapat bekerja dengan baik, mobil bisa mogok, komponen-komponen mekanis dalam mobil jadi bekerja lebih keras dan menghasilkan kinerja yang buruk, pembakaran dan pembuangannya tidak sempurna, piston menjadi macet dan dapat membuat kotoran motor sulit hidup. Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan radiator adalah sekitar 100 ribuan. Yang kedua, pemeriksaan sistem rem. Ada beberapa hal yang harus diperiksa dalam sistem rem, yaitu pemeriksaan ketebalan kampas rem. Akibat jika kampas rem tidak segera diganti, yaitu kampas rem yang tipis atau aus perlu segera diganti karena dapat mengurangi kemampuan pengereman dan meningkatkan risiko kecelakaan. Penyebab rem aus diantaranya yaitu pengereman agresif, beban berat, kotoran, sistem hidraulik bermasalah, dan minyak rem menyusut. Biaya pergantian kampas rem yaitu sekitar 350 hingga 400 ribu rupiah. Itu sudah termasuk kampas rem yang baru dan pembersihan pada sistem rem. Lanjut yang kedua yaitu pemeriksaan dan pengisian minyak rem. Penyebab minyak rem harus diganti atau habis, kampas rem menipis, kebocoran pada master rem, keausan komponen rem. Komponen seperti bantalan rem, rotor, dan seal bisa aus, retak, atau mengeras seiring waktu dan penggunaan rutin. Ciri-cirinya yaitu bunyi menggerit atau berdecit saat menginjak rem, rem terasa lemah atau kinerjanya menurun, pedal rem terasa lebih ringan dari biasanya, rem menjadi kurang pakem, mobil merespon lambat saat menginjak rem, lampu indikator rem aktif. Akibat jika minyak rem habis atau perlu diganti diantaranya yaitu jika minyak rem habis atau tidak diganti secara rutin, maka dapat menyebabkan berbagai masalah pada sistem rem dan membahayakan keselamatan pengendara. Berikut beberapa akibat yang dapat terjadi: rem blong, kinerja rem menurun, waktu pengereman delay, seal karet rem rusak, gelembung putih pada minyak rem. Biaya pergantian sudah termasuk minyak rem dan jasa dan perawatan sistem rem lain termasuk pemeriksaan kaliper dan kampas rem jika perlu diganti. Pemeriksaan sistem suspensi dan roda. 1. Pemeriksaan kondisi suspensi dan peredam kejut. Penyebab kerusakan suspensi yaitu 1. Suspensi tidak lurus, 2. shock breaker bocor, 3. karet per rusak, 4. ball joint rusak, dan 5. kontrol arm bengkok. Dampak dari kerusakan suspensi yaitu getaran yang tidak normal, bunyi berdecit saat melintasi jalan, dan kemampuan peredam kejutnya menjadi sangat minim. Biaya pergantian suspensi. 1. Keseluruhan biaya pergantian suspensi sekitar 1,2 juta sampai 1,3 juta. Pergantian shock breaker kurang lebih mulai dari 50.000. Biaya pergantian ball joint 90.000 sampai 150.000. Jarak yang harus diganti
pada komponen suspensi. Shock breaker diganti setiap 40.000 sampai 60.000 km. Ball joint harus diganti setiap 100.000 km. Karet per harus diganti setiap 50.000 sampai 80 km. Dan 4. Kontrol arm perlu diperiksa setiap 50.000 sampai 80.000 km. Pemeriksaan dan penyesuaian roda. Penyebab kerusakan roda yaitu tekanan angin yang tidak sesuai, kondisi jalan yang buruk, kualitas dan umur ban, perawatan yang kurang, dan overloading atau beban berlebihan. Dampak dari kerusakan roda: 1. Menyebabkan pausan yang tidak merata, merusak velg, dan mengurangi kontrol saat berkendara. 2. Penurunan stabilitas kendaraan. 3. Kerusakan pada sistem kemudi. Dan 4. Efisiensi bahan bakar menurun. Biaya pergantian roda dimulai dari harga ban. Harga ban mobil standar berkisar antara Rp500.000 sampai Rp1.500.000 per ban. Jika untuk mobil premium atau ban khusus, biayanya bisa lebih tinggi. 2. Velg. Biaya velg tergantung pada ukuran, material, dan desain. Harga velg standar mulai dari Rp800.000 sampai Rp2 juta per roda. Untuk velg custom dapat lebih mahal. 3. Biaya balancing per roda antara Rp25.000 sampai Rp50.000. Sedangkan sporing berkisar antara Rp150.000 sampai Rp300.000 untuk seluruh roda. Cara yang harus diganti pada roda. 1. Ban diganti sekitar 40.000 sampai 80.000 km. 2. Bantalan roda atau piring diganti sekitar 120.000 sampai 160.000 km. 3. Bushing suspensi diperiksa dan diganti setiap 50.000 sampai 80.000 km. 4. Velg. Pada dasarnya, velg tidak memiliki jarak pergantian tertentu dan dapat bertahan sangat lama jika tidak rusak. Namun, velg yang bengkok atau retak harus diganti segera untuk menghindari bahaya. Kerusakan sistem pengapian dapat menyebabkan masalah pada mesin kendaraan, seperti mesin kurang tenaga, mesin sulit hidup, mesin mati mendadak. Dampak kerusakan sistem pengapian pada kendaraan dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti penurunan tenaga, kesulitan menghidupkan mesin, pembakaran yang buruk, mesin bergetar, peningkatan suhu mesin, dan kendaraan mogok. Biaya untuk pergantian sistem pengapian tergantung pada jenis kendaraan, seperti berkisar antara Rp300.000 sampai Rp1 juta tergantung jenis mobil, kondisi mobil, dan bengkelnya. Jadwal pergantian sistem pengapian dianjurkan pada setiap 8.000 km, walaupun busi masih berfungsi dengan baik. Kerusakan pada aki mobil dapat berupa aki soak, aki tekor, dan aki lemah. Dampak kerusakan aki mobil yang rusak dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti masalah listrik, masalah bahan bakar, masalah sistem elektronik, masalah AC, masalah mesin, dan masalah mogok. Biaya pergantian baterai mobil atau aki mobil adalah mulai dari Rp700.000. Sementara itu, biaya strom aki mobil yang sudah drop bisa berkisaran di bawah Rp50.000. Aki mobil biasanya dapat bertahan selama 1-3 tahun dalam kondisi penggunaan normal dan 2-5 tahun jika dirawat dengan baik. Kerusakan pada AC mobil. 1. AC tidak dingin. 2. AC bau saat pertama kali dihidupkan. 3. Mesin mati-mati saat AC dihidupkan. Dampak dari kerusakan pendingin AC mobil. 1. Kompresor. 2. Kondensor. 3. Katup ekspansi. 4. Evaporator. 5. Receiver. 6. Oli kompresor. 7. Magnetic clutch. 8. Mengetahui melalui charging manifold. Jarak servis besar AC mobil biasanya dilakukan setiap 2 tahun atau setiap 40.000 km. Biaya yang diperlukan untuk memperbaiki pendingin AC mobil, estimasi biayanya Rp200.000. Apabila jika ada komponen-komponen pendingin AC yang rusak, estimasi biayanya bisa Rp500.000 sampai Rp1 juta.
Servis berkala 10.000 km merupakan langkah preventif yang sangat penting untuk memastikan kondisi mobil tetap dalam kondisi terbaik. Dengan melakukan pemeriksaan dan perawatan secara rutin, pemilik mobil dapat menghindari kerusakan yang lebih serius dan biaya perbaikan yang sangat tinggi. Servis ini juga meningkatkan keselamatan berkendara dan memastikan kenyamanan selama perjalanan. Dengan memahami pentingnya servis berkala pada jarak tempuh 10.000 km, diharapkan pemilik kendaraan dapat lebih peduli terhadap perawatan mobilnya. Kami merekomendasikan untuk selalu mengikuti jadwal servis berkala yang ditetapkan oleh produsen mobil untuk menjaga performa dan keadalan kendaraan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya.